Ini aku beli pembatas buku ya, lupa dari percetakan apa dulu, udah lama. Firman Tuhannya tertulis Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku kan membuat renungan yang original dari firman Tuhan ini ya, setelah aku udah berpikir-pikir dengan metodenya membuat renungan. Karena aku pernah suatu hari jalan-jalan gitu, lagi ada tujuan aja. Terus udah gitu kan ngeliat nggak sengaja ada perempatan atau pertigaan gitu. Terus aku berdoa, rumusan doa spontan dalam hati, ya aku ucapkan pelan-pelan sedikit gitu ya. Dan apa dan putar aku samin. Ya Tuhan, semoga pertigaan atau perempatan ini dibebasin dari mara bahaya yang tidak terlihat, dibebasin dari mara bahaya di dunia nyata berupa kecelakaan. Semoga aman, terkendali, aman dalam arti sebenarnya, nggak ada peristiwa apa juga, aman, lancar, aman gitu ya. Terus Bapa kami, salam Maria kemuliaan, dan apa putar samin. Terus udah gitu dalam hati aku berdoanya kayak begitu ya. Ternyata pas lagi aku sehari-harinya pergi ke tempat lain lagi, ke jalan-jalan lagi, udah sampai ke tempat yang lokasi lain, aku teringat ternyata Tuhan Yesus yang berdoa dalam diriku. Jadinya ketika aku udah berusaha komitmen banget, bercita-cita sekali cepat atau lambat jadi pendoa yang profesional, aku nggak bisa hanya berdoa yang ujut-ujut yang nyaman-nyaman aja. Jadi sebagai pendoa yang lebih berani sedikit lagi untuk level iman yang lebih berusaha berkembang, aku tidak menghindari tentang doa yang agak sulit gitu. Kalau mau pergi kemana-mana ya, aku juga teringat doa mohon keselamatan dari buku Orbit Media. Itu judulnya doa 5 waktu, terbitan Orbit Media. Aku kebetulan belinya di toko buku BPK Gunung Mulia ya, waktu dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya. Ternyata untuk supaya selamat di jalan, perjalanan pendek atau jauh, bisa mohon doanya Allah Roh Kudus kewaspadaan. Jadi jenis-jenis nama Allah Roh Kudus itu banyak, selain mohon 7 karunia Allah Roh Kudus ya. Selain 7 jenis nama itu, ternyata yang lain ada Allah Roh Kudus kesejahteraan. Kalau Allah Roh Kudus kesejahteraan nanti di episode yang lain kali ya aku buat renungannya. Dan juga kalau mau pergi kalau misalnya mau pergi kemana-mana kan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan berdoa. Biasanya mau sudah nyata kalau mau pergi berdoa, tapi sehari-harinya kalau misalnya agak lupa doa nggak sedikit, ya mudah-mudahan diimanin aja selamat gitu ya. Kadang-kadang untuk mengusir khawatir, doa mohon keselamatan di perjalanan. Aku pernah baca dari buku mana-mana gitu, oh ada satu juga yang bagus, bukunya judulnya Doa 5 Waktu, penerbitnya Orbit Media. Aku dulu pernah belinya di toko buku BPK Gunung Mulia kebetulan ya, atau sekarang masih ada apa enggak buku itu ya. Doa mohon keselamatan di situ bisa mohon doanya Allah Roh Kudus kewaspadaan. Ternyata nama-nama Allah Roh Kudus selain mohon 7 karunia Allah Roh Kudus, selain nama-nama 7 Allah Roh Kudus itu ada Allah Roh Kudus kewaspadaan, ada juga Allah Roh Kudus kesejahteraan. Nanti di episode yang lain aku bahas tentang Allah Roh Kudus kesejahteraan itu ya. Kalau misalnya sehari-harinya mau pergi kemana-mana juga bisa mohon doa kepekaan hati terhadap Allah Roh Kudus. Jadi sehari-harinya kapan aku harus pergi dari jarak dekat, jarak jauh, yang sampai mau retret ke luar negeri, apa mau siara pribadi luar kota apa gitu ya. Apalagi misalnya perginya rame-rame naik bus gitu, tour and travelnya kemana. Penting juga untuk mengasah kepekaan hati kita terhadap Allah Roh Kudus. Doanya doa spontan aja, minta kepada Allah Roh Kudus supaya aku diberikan kepekaan hati kalau untuk mau pergi kemana-mana, kapan saat baik, waktu baik, hari baiknya. Kan di sini tulisnya tuh, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, Yeremia 29 ayat 11. Jadi sebenarnya kata hari baiknya itu sebenarnya ada juga sih di saat cuacanya itu baik. Misalnya tidak hujan deras, kalau apalagi naik pesawat, kalau lagi naik pesawat apa gimana, nggak sampai terlalu angin badai apa yang gimana gitu. Dan juga kalau di bulan Desember juga hati-hati kan, kalau yang dulu-dulu semoga tidak ada tsunami gitu. Kalau misalnya lagi mau ke pantai, mau ke dekat laut, area-area apa,
nggak terlalu ada angin badai. Kalau misalnya lagi mau ziarah ke makam, nggak ada yang longsor, tanah longsor di mana gitu. Kadang-kadang kan yang agak tinggi-tinggi tuh di bukit mana, di gunung mana yang pemakaman apa gitu. Nah itu jadi cuacanya baik dan juga terhindar dari bencana alam tuh pemilihan hari baik. Kalau misalnya dengan keluarga, misalnya pergi dengan kerabat atau keluarga itu yang ada banyak lah 10 orang 6 orang gitu sih, hari baiknya itu berguna juga. Misalnya anggota keluarganya itu kebetulan lagi nggak ada schedule yang lain, nggak ada reuni gitu sesama temannya, jadi pas lagi hari baiknya itu didoakan gitu, ntar ketemu sendiri deh ketika manusia sebagai pendoa apa orang biasa ngelihat tanggalan gitu, kira-kira gerakan hati Roh Kudusku aku perginya tanggal itu gitu. Dibilang saat baiknya itu bukan hanya maksudnya jam pasnya jam 10 apa jam 10 lewat 5 menit apa jam 10 lewat berapa menit. Sebenarnya per saat kayak pagi apa sekitar siang, sekitar sore, apa sekitar malam, sekitar itu juga gitu. Kalau di harinya itu yang penting sih harinya juga.